Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu makarimal akhlaq. Shadaqallahu maulana al-azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun jamilah sadidatul kiram, seluruh guru yang hadir, Ustaz Ahad, Ustaz Imam Abi Syauqi, Ustaz Bisnis Baiki, Ustaz Rubaini, Ustaz Mudi, serta seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muttaqin. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Lurah kita yang baru saja sampai, mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh jamaah Bapak Ibu yang mudah-mudahan malam hari ini seluruhnya langkah kakinya mendapatkan pahala yang berlipat ganda serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah karena kita masih sempat memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tercatat sebagai umat yang kelak mendapatkan syafaatul ummah fi yaumil akhir nanti. Amin. Shalawat salam semoga tercurah limpahkan kehadiran Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita jadi umat yang kelak mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sebetulnya mas saya nggak ceramah ini, ajar, membawa kita pulang aja. Ada satu ayat saya ingin sampaikan. Allah Subhanahu wa taala bicara ayat itu di dalam Al-Quran. Ada ayat-ayat saya sampaikan makiyah, ada ayat-ayat madaniyah. Ayat makiyah berarti ayat yang turunnya di kota Makkah atau sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Ayat madaniyah adalah ayat yang turun di Madinah atau ayat yang turun setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Hadirin, membicarakan tentang ayat makiyah biasanya ini berkaitan dengan hal ihwal mengenai bagaimana diri kita diciptakan dan siapa yang menciptakan. Lebih ke tauhid, ya, lebih ke tauhid. Nah, kalau sama sekarang nih, ma'asyiral hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, orang yang ngaji tauhid nggak kayak zaman dulu. Dulu kita kenal wujud, idam, baqo, khalaqatul awani dulu. Wujud artinya ada, maka mustahil tiada. Bukti adanya Allah itu adanya di alam. Itu kama qala Muhammad nama. Ya kan gitu. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena memang di awal dia diperkenalkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, kemudian yang memberikan nikmat kepada kita. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, menggapai arah agar tauhid itu lebih matang, maka paling tidak seseorang harus paham tentang dasar. Nah, dalam ayat-ayat madaniyah itu dijelaskan tentang bagaimana tata cara kaifiyah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di ayat makiyah, ya ayyuhan nas,
menghambakan diri. Tetapi ketika bicara badannya Allah Subhanahu wa taala, kaifiyahnya dikasih tahu, tata caranya dikasih paham. Sholat kayak bagaimana, syahadat seperti apa, zakat harus sebanyak apa, haji arahnya kemana, Allah Subhanahu wa taala, puasa harus seperti apa dilakukan. Maka kemudian para ulama hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu, katakanlah ilmu ahlan masalah pemaham datang pada guru kita Abah Firafani yang alhamdulillah bergelar haji. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak syariat, ya peraturan beragama, dari sejak Nabi Allah Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Allah Subhanahu wa taala penyempurna syariat adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di masa Nabi Allah Musa misalnya, ketika seseorang itu melakukan dosa, dia berbuat dosa, maka perintah taubatnya bagus, mereka diperintah untuk bertaubat kepada Allah. Cara taubatnya faqtulu anfusakum dzalikum khairul inda barikum fataba alaikum innahu tawwabur rahim. Cara taubatnya itu harus bunuh diri dengan subhanallah. Kalau nggak mau kunu kirodatan khosiin, mereka jadi kuyuk. Dulu itu di masa Musa alaihissalam. Kemudian ma'asyiral hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala di masa Nabi Allah Nuh alaihissalam misalnya. Ketika umat sudah susah diajaknya, dibanjirin itu sekampung. Di ma'asyiral hadirin. Di masa Nabi Nuh pun demikian, diluluh lantakkan negeri mereka. Tapi Rasulullah, bahkan ketika beliau ke Taif ditimpuk giginya putus, giginya tanggal copot, berdarah. Jibril datang, apa kita lemparin gunung? Jangan, Nek. Malah didoain Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Malah didoain oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempurna akhlak Rasulullah, begitupun syariat yang dibawanya sangat sempurna. Sholat yang sebegitu pentingnya, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah as-shalah. Sholat yang pertama kali dihisab oleh Allah, sangat-sangat penting itu sholat. Subhanallah, sebegitu pentingnya diatur sedemikian rupa. Yang sanggup berdiri silahkan berdiri, nggak sanggup berdiri boleh duduk, nggak sanggup duduk boleh rebahan. Yang penting jangan ketiduran. Ya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika baca Al-Fatihah, saya sering bahas dalam kajian fikih, ketika baca Al-Fatihah nggak sanggup, boleh pakai surah lain. Surah lain nggak sanggup, boleh pakai zikir. Zikir nggak sanggup, cicing mereka naon-naon. Ya ada. Diam aja nggak masalah. Dalam perjalanan ketika seseorang berada di musafir, apa ngeberatin? Enggak.
Cuman sakitnya juga kira-kira, perjalanannya kira-kira. Ketimbang dari sini ke Pondok Gede pakai gak puasa. Bukan usaha, jadi semua model kita ketemu kafir. Subhanallah. Ditanya apa nggak puasa? Sakit saya. Apa sakitnya? Bisu sedikit doang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada aturan-aturan. Islam memudahkan ketika dia sakit, dia dalam perjalanan yang sulit, dia sakit yang berat, maka boleh dia ganti puasanya fa'iddat min ayyamin ukhra. Ada orang yang sakit secara logika dia nggak mungkin sembuh, nggak bakal sembuh nih. Sebab apa? Ada usia dan sebagainya atau beratnya penyakit tersebut. Maka fa'iddat ta'am miskin boleh dia ganti dengan bayar fidyah. Hadirin, bayar fidyah bukan waktu orang meninggal doang. Ya kita hidup pun boleh aja kalau sekiranya kita udah nggak nyambung nih ya. Kita misalnya kita punya orang tua yang orang tua kita udah nggak nyambung nih, jangan mungkin mampus berbayar fidyah, jangan. Ya kalau memang sekarang ketika Ramadan sudah tahu kita di orang tua kita nggak mungkin sembuh, boleh kita bayar fidyahnya dahulu. Ntar meninggal kita bayar lagi. Ya kalau sering-sering bayar fidyah, insya Allah Ustaz juga berkah hidupnya. Benar-benar. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tapi ya fidyahnya terhadap orang miskin. Zakat pun demikian, hadirin subhanahu wa taala. Orang yang sanggup zakat, ini kewajiban setiap kita untuk berzakat. Pemahaman zakat enggak seberat yang kita bayangkan. Al-baqi, sisa dari apa yang kita sudah gunakan harta kita, sisanya kemudian tinggal dipotong untuk zakat, itu simpel dalam Islam. Saya nggak sanggup zakat, ya diem aja, kan juga dianterin zakat, gitu aja. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Urusan haji, masya Allah, ketika seseorang mampu melaksanakan ibadah haji, hartanya ada, bisa dia dalam perjalanannya, sehat, aman dia untuk melaksanakan ke sana, maka ada kewajiban bagi. Tapi kalau tidak ada, dia nggak punya harta, nggak punya kemampuan untuk melaksanakan itu, maka boleh Allah Subhanahu wa taala dia tidak melaksanakan haji. Kenapa? Sebab dia bukan golongan orang yang mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa Nabi ambil, apa yang dilarang jauhkan. Terus mana yang kita paham, mana sih yang dilarang, mana yang dibawa Nabi, mana yang dilarang Nabi, kita bisa paham berangkat dari para alim ulama kita. Kita paham dari guru-guru kita. Di mana kita tahu guru kita ini? Ada Subhanahu wa taala menyampaikan mana yang harus diambil, mana yang ditinggalkan di majelis-majelis ilmu. Maka ketika seseorang hadir di majelis ilmu, sebetulnya dia mengharapkan kasih sayang dari Allah, dia juga mengharapkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang haji memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebetulnya ketika dia hadir dia majelis taklim, istiqamah di dalamnya, itu dalam bentuk dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid adalah tanda dia cinta pada Nabi, hadir di majelis taklim juga tanda dia cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanda yang paling nyata saat kita menyatakan bahwa diri kita cinta kepada Rasulullah adalah dengan perbuatan kita. Apa perbuatan kita? Mendekatkan diri kita kepada tempat-tempat yang didemenin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang didemen Rasul, insya Allah dicintai pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dicintai oleh Allah, sudah dipastikan bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah berikan kekuatan pada kita untuk bisa beristiqamah dalam menjaga kebaikan. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
banyak